Talkshow Batu Raja Radio. Pendengar setia Batu Raja Radio dimanapun kamu bilang Wuhang berada. Selamat pagi Wan, salam jumpa di Batu Raja Radio 103,1 Batu Raja Radio. Kita bertegahan lagi nih di talk show interaktif bersama narasumber dari Balai Litbangkes Batu Raja, yaitu Ibung Dewi Fitrianing Tias. Apa kabar Ibung Dewi? Alhamdulillah kabar baik Bung. Alhamdulillah. Ya Ibung Jana apa kabar? Ibung Jana alhamdulillah juga nih baik juga nih Ibung Dewi. Alhamdulillah. Nah setiap Ibung Dewi ke Batu Raja Radio kan pasti selalu membawakan informasi ya seputar kesehatan ya Bung ya. Betul. Jadi Mbak Nahi Ibung Dewi membawakan informasi apa nih untuk pendengar setia Batu Raja Radio? Nah Bung Jana, informasi kali ini itu memang bukan suatu yang baru ya Bung, dan pasti sering didengar oleh pendengar setia Batu Raja Radio. Jadi banyak nih Bung ya. Kira-kira apa nih petunjuk apa kira-kira nih Bung? Satu kata nih Bung, Apa ya tuh? Bung? Lemak. Lemak. Lemak di tubuh tapi Bung, bukan lemak dalam artian bahasa kita. Bukan dalam artian bahasa kita nih Bung ya. Iya, bukan bahasa ogan. Oke. Lemak. Jadi amun tentang lemak di badan nih di tubuh berarti kolesterol Bung ya. Betul Jelas kan ya, tuh? Bung, betul. Hari Jadi, ini kita akan mengupas tuntas seputar kolesterol. Wah, jadi untuk pendengar setia Batu Raja Radio nih Bung ya, harus ngandingkan talk show interaktif di Sahini sampai selesai Bung Dewi ya. Mungkin ada ketinggalan informasi dari Ibung Dewi. Betul sekali. Karena sayang sekali nih Bung kalau sampai ketinggalan, karena informasi yang sudah Ibung Dwi rangkum ini sudah sangat komplit dan up to date. Wah, up to date nih hari kanci ya. Jadi Bung Dewi, kita langsung kan Bung Dewi ya. Untuk ngawali talk show kita pagi ini sebenarnya apa sih kolesterol itu Bung? Jadi kan uhang-uhang kan kebanyakan taunya kolesterol itu penyakit Bung ya. Tapi ada juga yang ngatakan aman kolesterol itu baik katanya. Jadi sebenarnya kolesterol itu baik atau jahat sih Bung Dewi? Mungkin benar Bung, banyak pendengar Batu Raja Radio yang bertanya-tanya nih kan, apakah kolesterol itu sebenarnya baik atau jahat? Pokoknya di talk show interaktif ini kita bahas sama-sama ya Bung. Jadi definisi dari kolesterol itu adalah salah satu jenis lemak di dalam tubuh kita Bung. Nah memang secara alami diproduksi oleh organ hati atau liver. Tetapi selain dari hati juga bisa diperoleh dari makanan yang kita konsumsi nih Bung, yang berasal dari hewan seperti daging dan susu. Seperti daging dan susu Ibu Dewi. Berarti memang kolesterol itu berasal dari dalam tubuh kita ya Bung Dewi ya. Betul. Nah bukan dari makan goreng-gorengan gian Bung. Bukan Bung, dari tubuh juga diproduksi. Jadi kemudian setelah diproduksi kira-kira apa yang selanjutnya terjadi kepada kolesterol di dalam badan kita nih Bung? Nah, kolesterol yang sudah dihasilkan oleh hati tadi nih Bung dibawa ke seluruh tubuh melalui darah. Di dalam darah itu kolesterol dibawa oleh protein nih Bung. Jadi gabungan protein sama kolesterol itu disebutnya lipoprotein. Lipoprotein. Jadi istilahnya itu lipoprotein ya Bung kita sebutnya. Nah, lipoprotein ini ada dua jenis nih Bung. Dua jenis apa tuh Bung? LDL sama HDL. Bukan LDR ya Bung, LDL. LDR hubungan jarak jauh Bung Dewi lain lagi nih. Lain ya Bung. Sama. Oke siap. LDL dan HDL. Caknya kita jeda ku deh Bung Dewi ya. Kita jeda ku deh ke aring kang kanca. Apa sih LDL 1 HDL itu untuk kamu bilang hang hal kemana-mana. Masih lanjut kita di talk show interaktif. Tetap di Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Talk show Batu Raja Radio. Lagi nih hari kanca kita di talk show interaktif bersama Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Batu Raja. Nah, Ibung Dewi, Bung Jana. tadi Bung Dewi nyebutkan LDL 1 HDL. Kira-kira apa itu LDL 1 HDL? Sambung ya Bung. Sambung Bung. Jadi LDL itu sama HDL kan tadi gabungan dari protein yang membawa kolesterol ya Bung. Nah, LDL itu lipoprotein dengan kepadatan rendah Bung, atau yang biasa disebut dengan kolesterol jahat kalau dia kepadatan kolesterolnya tinggi. Yaitu
Kalau HDL itu yang kita sebut dengan kolesterol baik karena dia kepadatannya rendah, Bung. Kepadatannya rendah. Oke, siap. Jadi ini Bung Dewi, Bung Dwi, mana nih cara kerja dua lipoprotein ini, Bung? Sampai diumumkan kolesterol jahat, one kolesterol baik. Nah, pertama kita bahas dari LDL atau kolesterol yang jahat dulu ya, Bung. Jadi tugas LDL ini mengangkut kolesterol nih, Bung, dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan melalui pembuluh darah. Nah, jadi waktu kolesterol ini diangkut, kalau jumlahnya terlalu banyak nih, Bung. Nah, itu bisa menjadi penumpukan kolesterol pada dinding-dinding pembuluh darah kita, Bung. Lalu mengeras dan menyempitkan saluran darah sehingga menyebabkan banyak penyakit, Bung. Banyak Gitu. penyakit. Jadi semakin semakin tinggi intensitas atau kadar kolesterol LDL ini, maka dia langsung berubah jadi kolesterol jahat. Tapi kalau dia normal, nah dia sama kayak kolesterol baik sebenarnya. Oh, jadi mah itu tuh Bung Dwi ya. Siap nih. Jadi penyakit kolesterol itu asalnya dari jumlah kolesterol yang terlalu banyak, Bung Dwi ya. Betul, Bung. Wan pula mengakibatkan penyempitan ke pembuluh darah. Betul. Kemudian Bung Dwi, mana nih dengan HDL tadi, Bung Dwi? LDL kolesterol jahat, berarti HDL itu kolesterol baik ya, Bung ya? Betul. Bener, Bung Jana. Jadi kan HDL tuh kolesterol baik nih. Nah, tugasnya itu mengangkut kelebihan kolesterol yang dibawa oleh LDL tadi. Itu nanti dibawa lagi ke hati, Bung. Nah, di hati itu kolesterol yang sisa-sisa tadi itu dihancurkan dan dikeluarkan oleh tubuh melalui kotoran manusia gitu. Jadi selain menghilangkan kelebihan kolesterol jahat nih, Bung, HDL juga berfungsi untuk mencegah kerusakan dinding pembuluh darah. Kan dia kan membawa, jadi otomatis di dinding pembuluh darah itu kolesterolnya, penumpukan kolesterolnya berkurang, Bung. Nah, jadi menjaga kita agar tetap sehat. Oke, berarti memang kolesterol dengan jumlah yang normal itu menunjukkan manfaat kesehatan yang bagus, Bung ya, untuk tubuh kita ya, Bung ya. Tentu, Bung, kolesterol dengan jumlah yang normal itu, Bung, enggak berbahaya sama sekali, malah justru memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oke, siap nih Bung Dwi. Kira-kira apa kia nih Bung Dwi kalau manfaat dari kolesterol bagi badan kita? Dari tadi kan kita bahas tentang kolesterol. Nah, sekarang kita bahas manfaatnya nih, Bung, biar pendengar Batu Raja Radio ini termotivasi kan untuk menjaga kesehatan, nggak terlalu makan banyak gorengan ya, Bung. Jadi ada 5 manfaat kolesterol bagi kesehatan. Yang pertama itu melindungi sel. Nah, tubuh kita ini kan, Bung, terdiri dari kumpulan sel-sel yang membentuk jaringan dan organ. Nah, setiap sel memiliki lapisan terluar sebagai pelindung nih. Nah, salah satunya itu terdiri dari kolesterol, Bung. Kolesterol yang bersifat kaku lebih ideal untuk menjaga keutuhan sel ketimbang lemak-lemak yang lain yang ada di tubuh kita. Jadi memang pas kolesterol tuh untuk menjaga sel tubuh kita, Bung. Karena dia lebih kuat kan lapisannya. Jadi perlindungan jenis lemak yang lebih kuat ini akan membentuk jaringan dan organ yang bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama, Bung. Yang itu yang kedua, Bung. Ya. Yang keduanya mana nih, Bung Dwi? Ini membantu produksi vitamin D. Nah, jadi tuh tubuh kita kan secara alami memproduksi vitamin D kan, Bung. Tapi bisa aktifnya saat terkena sinar matahari. Nah, caranya ini kolesterol tubuh mengubah kolesterol dalam kulit menjadi kalsitriol namanya. Senyawa ini akan langsung disalurkan ke hati dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, zat gizi ini nih, Bung, akan berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi sekaligus membantu fungsi sistem kekebalan tubuh saraf untuk berjalan optimal. Kalau tadi sel, kalau sekarang gigi dan tulang. Jadi dapat ya itu, Bung Dewi ya. Yang ketiga, Bung Dewi, apa gitu? Membentuk hormon gitu. Jadi dia membentuk hormon. Kolesterol menjadi bahan dasar pembentukan hormon, khususnya hormon steroid dalam tubuh. Jadi mencakup hormon testosteron kalau untuk pria, estrogen dan progesteron untuk wanita yang berperan mengatur fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, itu, Bung. Jadi fungsinya ini mengatur tekanan darah, respon stres dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Nah, yang tadi
tulang dan gigi, Tulang dan gigi, sel, sekarang reproduksi. Reproduksi hormon Bung Dwi ya. Oke, siap nih. Jadi ada yang kakak kanca sejauh ini kolesterol lah menunjukkan manfaat yang signifikan. Benar mah itu Bung Dwi? Betul, Bung Nah, Jana. untuk kehidupan kita tadi ada yang kakak kanca ya. Mulai dari melindungi sel, bentuk hormon Bung Dwi ya. Wan pula membantu produksi vitamin D katanya Betul. tadi ya. Jadi lanjut lagi Bung, kira-kira manfaat kolesterol apa kian nih? Tadi sudah 3 kan Bung Jana, dua 3, lagi ya. 2 lagi. Yang keempat ini membentuk asam empedu. Nah, asam empedu itu dibentuk oleh organ hati atau liver dengan bantuan kolesterol di dalam darah nih Bung Jana. Nah, zat yang dibuat oleh hati ini berfungsi untuk memecah lemak dalam makanan sehingga bisa diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi. Nah, itu memang penting kan Bung, sumber energi biar kita bisa bekerja. Benar itu, Bung. Beres-beres apa pergi ke Benar nih, kantor. itu paling siaran. utama. Iya kan, Bung? Energi itulah itu Bung Bung Dwi ya. Iya, biar bisa Oke. berfungsi lah kita. Benar ya. itu. Nah, yang terakhir nih penting ya, Bung. Apa tuh? Menjaga fungsi otak. Wah, sampai ke otak berarti Bung Dwi ya. Nah, ini sudah dibuktikan nih Bung Jana lewat studi dalam jurnal eksperimental neurobiologi tahun 2019 nih Bung, yang menyebutkan bahwa otak mengandung kadar kolesterol tertinggi, yakni mencapai 20% dari kolesterol di seluruh tubuh. Nah, pasti Ibu bertanya kan, Bertanya-tanya emang dong. fungsinya kolesterol di otak tuh ngapain kan, Bung? Benar Nah, tuh itu Bung Dwi, mana tuh? jadi di dalam otak itu kolesterol ini bermanfaat untuk memperlancar sambungan antar saraf, Bung. Nah, yang mengatur berbagai fungsi otak, terutama untuk mengingat. Mengingat. Tapi memang harus digarisbawahi dalam kadar yang normal ya, Bu. Yang normal. Jangan mentang-mentang bagus untuk fungsi otak dimakan gorengan, makan minyak. Aduh, Jangan. benar nih itu Bung Dwi Memang ya. harus yang normal-normal. Yang normal-normal kian. Nah, semua manfaat kolesterol ini, Bung, bisa didapatkan tadi dengan menjaga kadar kolesterol yang normal. Karena kadar kolesterol yang berlebihan itu bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Gitu. Jadi banyak fungsinya juga itu Bung Dwi. Oh, banyak nih manfaatnya nih hari yang kakak kanci ya. Itu tadi manfaat kolesterol yang sebenarnya di dalam tubuh kita Bung Dwi ya. betul. Jadi aman kolesterol jahat tadi pasti akan menimbulkan banyak penyakit ya Bung Dwi ya. Betul, Bung. Mohon dijelaskan apa kian kira-kira Bung Dwi penyakit yang ngintai pengidap kolesterol tinggi. Ya. Ada beberapa sih, Bung, sebenarnya. Apa tuh? Cuman dirangkum yang Waduh tuh. beberapa aja, Bung, dirangkum. Beberapa, oke, Yang siap. pertama tuh ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, Bung. Jadi kan hipertensi itu terjadi saat tekanan dalam pembuluh darah melebihi normal. Nah, penyebabnya itu karena penumpukan kolesterol tadi, Bung, yang dibawa sama LDL tadi itu kan, Bung. Benar tuh. Menumpuk di dalam dinding-dinding pembuluh darah sehingga jantung kita itu perlu bekerja lebih keras nih untuk memberikan tekanan biar darah tuh berjalan dengan lancar. Nah, jadi tuh kalau misalnya sering frekuensinya sudah terlalu sering, jadi bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oh, Itulah. sampai hipertensi tadi, Bung. Itulah wong darah tinggi tuh. Darah tinggi. Jangan-jangan bukan karena sering marah itu, Bung. Karena kolesterolnya tinggi. Bisa jangan-jangan. jadi itu Bung Iya, Dwi ya. harus diperiksa. Bener tuh, harus diperiksa itu Bung Dwi. Nah, yang Lanjut kedua tuh. nih, Bung. Yang kedua apa tuh? Bisa nyambung dari yang tadi, Bung, karena jantung kita terlalu bekerja terlalu keras nih, bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner. Serem, Bung. Wis. Jadi kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan lemak kan tadi, Bung. Bung Dwi. Hal ini tuh dapat membuat aliran darah ke jantung menjadi berkurang nih, Bung. Walah. Jadi selain jantung memompa darah, jantung juga memompa darah lagi kembali ke jantung. Kembali lagi ke jantung ya, berarti, iya Bung betul. Dwi, ya. Karena aliran darah tadi tersumbat nih, Bung. Nah, darahnya jadi berkurang dan terjadi penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Aduh. Segera ditangani ini bisa mengakibatkan serangan jantung. Waduh, bahaya nih Bung Dwi. Wah. Takut. Waduh, benar nih tuh Bung Dwi ya. Apalagi penyakit jantung nih biasanya ada ngina dari usia Bung Dwi ya. Muda, tua ada kian Bung Dwi ya. Kalau gaya hidup kita tidak bagus Tidak nih, bagus. Bung. Wah, bahaya berarti Bung Dwi ya. Iya. Aduh. Lanjut dong Bung Dwi. Lanjut nomor 3 ya. Tadi udah 2 kan, Bung. Yang ketiga itu stroke.
Stroke. Nah, jadi tidak hanya pada pembuluh darah nih, Bung. Lemak juga dapat menumpuk pada pembuluh darah otak. Jadi yang pembuluh darah yang ke otak kan, Bung. Nah, jadi kalau aliran darah ke otak ini tersumbat, organ otak kita itu akan kekurangan nutrisi dan oksigen. Makanya bisa mengakibatkan stroke. Memang susah ya, Bung. Soalnya lewat aliran darah kan, Bung. Aliran darah benar itu, Bung. Kan aliran darah kan ke mana-mana, ke seluruh bagian tubuh, ke organ-organ penting gitu, Bung. Jadi memang penting. Gaya hidup tuh harus lebih diperbaiki lagi, Bung Dwi. Betul. Benar itu, Bung Dwi. Dan yang lagi tuh. terakhir nih, Bung. Yang terakhir apa tuh? Penyakit arteri perifer. Penyakit ini tuh terjadi karena penyumbatan pembuluh darah yang akibat kolesterol tinggi. Jadi itu bukan hanya pembuluh darah besar, Bung, tapi terjadi pada pembuluh darah kecil. Jadi kondisi ini tuh dikenal sebagai penyakit arteri perifer. Pembuluh darah yang sering terkena penyakit ini pembuluh darah di tungkai dan kaki. Nah, karena terjadi penyumbatan di daerah tungkai dan kaki ini, Bung, jadi merambat ke ginjal. Merambat sampai ke ginjal, Bung Dwi. Waduh, bahaya itu, Bung Dwi. Kena gale. Dan jantung tadi, Bung Dwi. Aduh. Otak kena, ginjal kena pula. Aduh, ada yang kangen. Sarania nih. Nak lanjut apa kita jeda ku deh kira-kira, Bung Dwi? Jeda, Bung. Minum ku deh, Bung Dwi. Siap nih. Ada yang kangen untuk kamu bilang Hang yang mungkin masih penasaran kira-kira tentang talk show kita nih. Ada yang kangen kamu bilang Hang pacak kele dianingkan lagi kira-kira tetap bersama talk show interaktif bersama Balai Penelitian Wan Pengembangan Kesehatan Batu Raja di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Talk show Batu Raja Radio. Lagi nih ada yang kangen di talk show interaktif bersama Balai Penelitian Wan Pengembangan Kesehatan Batu Raja. Ada yang kangen Batu Raja Radio. Itulah tadi kira-kira Bung Dwi keempat penyakit yang ngancam apabila kolesterol dalam tubuh kita tinggi, ya Bung Dwi. Betul. Empat. Bener Bung Jana. Bener Bung Jana. Kolesterol tinggi itu merupakan kondisi yang tidak bergejala. Mereka seringkali tuh penderitanya nggak sadar nih, Bung, kalau mereka tuh punya kolesterol yang tinggi. Maka dari itu memang sebaiknya kita tuh melakukan tes kadar kolesterol berkala. Nggak terlalu sering-sering lah, minimal setahun tuh ada lah, Bung. Bisa misalnya setahun sekali, setahun 2 kali, biar risiko terjadinya komplikasi itu bisa dicegah, Bung. Kecil kemungkinan, Bung Dwi. Betul, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar nih tuh, Bung Dwi. Amun kita mengobati biasanya pengeluaran lebih besar, Bung Dwi. Betul kan itu. Mulai pening di situ. Mulai kan? pening tuh, Bung Dwi. Bayar ini, bayar itu. Benar nih tuh. Jadi Bung Dwi selain cek kadar kolesterol berkala, apalagi Bung Dwi yang pacak kita lakukan untuk mencegah yang namanya kolesterol tinggi tadi? Nah, ini mungkin hal-hal dasar lah ya, Bu. Jadi, mungkin pendengar Batu Raja Radio dapat melakukan beberapa hal nih. Nah, yang pasti yang nomor 1 harus menerapkan pola makan sehat, batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol, dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Jadi perbanyak makan sayur, makan buah, makan ikan. Nah, itu yang harus dilakukan, Bung. Nah, yang kedua nih, kita harus menjaga berat badan ideal lah, Bung. Lebih ideal aja lah. Karena dengan menurunkan berat badan, itu kadar kolesterol bisa turun juga. Nah, jadi ngikutin dia itu, Bung. Itu Bung Dwi ya. Nah, yang ketiga ini memang agak susah-susah gampang. Apa tuh kira-kira? Berolahraga secara teratur. Tahun yang lalu kita nih, Bung. Yang syarat tuh Bung Dwi berolahraga secara teratur tuh biasanya konsistennya tuh. Nah, itulah semangat di awal. Semangat di awal. Hilang habis itu, Bung. Benar itu, Bung. Jadi minimal
melakukan aktivitas fisik nih Bung Jana. Minimal tuh 30 sampai 60 menit tiap hari. Tiap hari ini nih Bung. Tiap hari Bung Dwi. Jogging, sepeda, berenang. Kan sekarang lagi musimnya sepeda listrik itu dah sih. Benar itu Bung Dwi. Ini dia perlu lagi yang namanya ngayuh itu sepeda listrik tadi Bung Dwi, karena cuma masih ada ya kayuhannya tuh. Masih ada kayuhannya. Gitu. Benar tuh. Tiap lewat ada Ada. Dan musim-musimnya memang itu Bung Dwi ya. Itulah. Aduh. Nah, bisa pakai itu. Dan yang keempat nih Bung, menghentikan kebiasaan merokok. Nah, jadi untuk pendengar Batu Raja Radio minimal dikurangi lah. Jangan berdebas-debus sebungkus habis sehari. Ayolah ya. Habis sebungkus Bung Dwi nambah lagi sebungkus itu. Aduh. Kopi puluh kawannya. Akut itu berarti Bung Dwi. Jadi merokok tadi nih Bung Jana itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri itu. Kurangi dulu, guys. Kurangi dulu, guys. Kata Bung Dwi. Kurangi dulu nih Haring Kakang Kance yang merokok terlalu banyak iga nih Bung Dwi. Iya, mungkin Haring Kakang Kance Batu Raja Radio juga pasti bertanya-tanya nih Bung Dwi. Mak mana nih apabila kita sudah terlanjur punya kolesterol tinggi, Bung? Jadi apa yang pacak kita lakukan untuk nuhunkan kadar kolesterol yang tinggi tadi itu Bung Dwi? Nah, Bung, ini selain memang harus cek ke dokter kan, Bung. Pasti kan dikasih obat-obatan untuk nurunkan kolesterol itu kan. Tapi pendengar Batu Raja Radio nih Bung, bisa melakukan usaha-usaha sendiri di rumah. Misalnya dibantu nih kan Bung, selain dengan obat-obatan, itu yang pertama perbanyak konsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Jadi lemak tak jenuh ini mengandung HDL tadi Bung, HDL yang bagus, yang kolesterol baik itu. Jadi zat itu membantu melarutkan kolesterol jahat. LDL atau LDL ya, yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, selain lemak tak jenuh, lemak itu juga membantu perkembangan sel-sel tubuh Bung. Jadi selain dia tuh mengandung HDL yang tinggi, nah dia juga membantu perkembangan sel-sel tubuh kita. Jadi untuk contohnya nih, contoh makanan yang mengandung lemak tak jenuh itu kayak alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan salmon, ikan tuna agak mahal yang terakhir. Agak mahalan. Aduh. Yang alpukat boleh lah. Alpukat boleh lah. Masih baca diraih oleh kantong nih. Iya, boleh lah. Kacang-kacangan juga ya. Nah, jadi kalau kita rutin nih Bung konsumsi makanan tersebut, itu dapat membantu menurunkan kolesterol yang tinggi dan meningkatkan juga nih Bung kadar kolesterol yang baik. Kan tadi dia mengandung HDL kan. Jadi benar-benar. sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Wih, boleh lah Bung Dwi. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Mantul. Iya, mantul. Lanjut lanjut dong Bu Dwi. Yang kedua nih, memang agak susah, tapi kalau kita niat pasti insya Allah ada jalan. Insya Allah. Menjada Menjada benar. Apa tuh yang kedua tuh Bung Dwi? Hindari lemak trans. Nah ini nih kayak gorengan, keripik, makanan cepat saji. Ini mengandung lemak trans nih. Memang yang enak-enak itu. Yang enak-enak. Aduh, bahaya Bung Dwi. Kayak lagu Rama Irama kan. Lagu Rama Irama. Apa yang enak-enak itu di orang. Yang enak-enak tuh selalu ada kan bahayanya Bung Dwi. Iya Bung. Aduh, karena kan gorengan tadi, keripik, makanan cepat saji itu kalau terlalu banyak dikonsumsi dapat meningkatkan kadar LDL. Karena itulah lemak trans ini menjadi musuh utama yang harus dihindari ketika kita mau menurunkan kolesterol yang tinggi, Bung. Jadi memang puasa dulu lah. Puasa dulu lah dari yang namanya goreng-gorengan. Daripada kita penyakit jantung, daripada stroke. Aduh, bahaya Bung Dwi. Memang bahaya dan Bung. Ya ampun. Benar ini tuh. Selain terdapat nih Bung, terdapat dalam makanan cepat saji ya, lemak trans itu bisa dijumpai dalam margarin dan minyak nabati tertentu. Produk roti seperti donat, muffin, kue basah, kue kering. Itu Bung, ternyata yang manis-manis itu juga itu Bung. Nah, gantinya nih kita bisa memperbanyak konsumsi makanan yang rendah lemak seperti ikan, susu rendah lemak tuh yang low fat itu kan Bung. Putih telur, ayam, daging sapi tanpa lemak, tahu, tempe, nah sama kacang-kacangan kayak nomor 1 tadi. Itu, tapi jangan lupa nih Bung, harus dimasak yang benar. Yang benar itu. Jangan
digoreng, dibakar lah. Yang digoreng dulu, digoreng, dibakar, dikukus lah. Mana sama caranya tuh? direbus. Yang masak dikukus dengan direbus, Bung Dwi. Oke, siap. Sebulan lah turun pasti itu. Sebulan lah turun kolesterolnya. Yang paling berat nih Bung Dwi, kita ngurangi namanya makan gorengan. Nah itu makan-makan cepat saji tadi Bung Dwi. Lagi ini ada itu yang di depan itu tuh SD tuh. Itu banyak kan makanan-makanannya menggugah selera. Itu tuh telur gulung, sosis. Aduh, benah nih itu Bung Dwi. Oke, siap, kita jeda dulu deh Bung Dwi dengan Boleh. iklan-iklan kita nih. Ada yang kakak Kanci masih semakin penasaran dong. Iya, masih ada tentang tips-tips lanjutannya masih ini. ada lanjutannya Bung Dwi. Masih. Oke, siap. Untuk hari kakak Kanci hal kemana-mana nih, masih bersama talk show interaktif bersama Balai Penelitian Wan Pengembangan Kesehatan Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita nih. Ada yang kakak Kanci Batu Raja Radio masih bersama interaktif, talk show interaktif bersama Balai Penelitian Wan Pengembangan Kesehatan Batu Raja. Nah, Bung Dwi, masih ada kelanjutan menuhun cara-cara dari menurunkan kadar kolesterol tinggi tadi? Masih, dua lagi Bung. Apa tuh? Lanjut ya. Apa tuh? Yang ketiga nih Bung, konsumsi makanan yang banyak mengandung serat larut. Karena serat larut ini atau soluble fiber itu mengandung bakteri baik Bung, namanya probiotik. Probiotik ini berfungsi mengurangi kolesterol secara keseluruhan, terutama LDL atau kolesterol jahat. Bukan cuma itu nih Bung Jana, probiotik juga mampu memproduksi asam empedu tertentu yang membantu metabolisme lemak dan mengurangi kolesterol dalam tubuh. Nah, contoh makanannya nih itu gandum utuh, brokoli, pir, ubi jalar, lobak, apel, kacang merah, sama wortel. Nah, itu jadi harus perbanyak makan lobak. Yang terakhir, Apa tuh? Yang terakhir? yang terakhir nih kurangi stres dan tidur yang cukup. Kurangi stres. Stres dan kurang tidur menjadi salah satu penyebab meningkatnya kolesterol jahat. Nah, stres juga mempengaruhi kemampuan tubuh mempertahankan kolesterol baik atau HDL tadi, Bung. Nah, begitu pula dengan kurang tidur atau tidur terlalu lama. Tidur Jadi, terlalu memang lama. Kurang tidur terlalu lama juga nggak boleh, Bung. Karena dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Karena itu penting nih, Bung, untuk pendengar Batu Raja Radio, kita semua untuk mengelola stres dan manajemen waktu yang baik. Yang berat nih untuk anemia tadi. Nah, iya, Bung. Aduh, tidur di pagi hari, aktivitas di malam hari nih Bung Dwi. Iya. Aduh, lanjut nih tadi Bung Dwi menjelaskan tentang cara menurunkan kadar kolesterol tinggi. Kira-kira gejala-gejala dari kolesterol tinggi tadi apa tuh Bung Dwi? Tadi kan pernah sempat disebutkan kalau kolesterol itu tidak bergejala ya, Bung. Maksudnya itu bukan tidak ada gejala sama sekali. Ada, tapi kadang orang tuh nggak kepikiran itu kolesterol, Bung. Karena kayak biasa aja. Jadi itu ada beberapa gejala yang menunjukkan kalau kolesterol itu sudah tinggi. Kolesterol dalam tubuh kita sudah tinggi. Satu itu mudah mengantuk. Mengantuk. Jadi seringnya menguap itu terjadi karena pasokan oksigen ke otak kita berkurang nih, Bung Jana. Nah, kalau kita udah sering nih, terlalu sering menguap, sudah dalam hitungan yang nggak wajar nih kan, Bung. Misalnya nguap terus. Nah, itu harus curiga, Bung. Karena bisa jadi, Bung, udah mengantuk tadi itu disebabkan karena menumpuknya kolesterol sehingga pasokan oksigen menuju otak tidak optimal. Nah, yang di pembuluh darah tadi itu kan kita kurang darah ke ini, ke otak, jadi oksigen kita juga berkurang. Terus sering nih kesemutan juga termasuk tuh Bung Dwi. Pada kaki, pada tangan atau bagian tubuh tertentu. Itu juga merupakan gejala aliran darah kita yang kurang lancar kan, Bung. Benar. Itu penyebabnya juga karena kolesterol tinggi, penyumbatan tadi. Karena akibat dari aliran darah yang tidak lancar tadi, ada syaraf yang tidak mendapat pasokan darah yang optimal. Itu jadi menyebabkan kesemutan, kram itu juga bisa, Bung. Kram, nyeri-nyeri juga termaksud. Terus nih pegal pada tengkuk atau pundak. Nah, pernah ada, Bung,
Apa tuh? Yang teguh. Pegal-pegal badan banyak pegal-pegal. Tapi bukan di bagian tengkuk. Tengkuk juga. Tengkuk juga apa tidak? Kadang, Bung. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati Bung Dwi ya. Aduh. Sedang makan gorengan di Bung Jana Bung Dwi. Aduh. Bahaya nih berarti Bung Bahaya Dwi ya. nih. Terakhir nih Bung. Apa tuh? Ada namanya santelasma. Mm-mm. Jadi itu kan kolesterol tuh mengendap Bung. Mm-mm. Mengendap juga di bawah jaringan kulit. Mm-mm. Biasanya nih kelihatan tuh kayak ada noda kuning di ujung kelopak mata atau muncul bentolan kecil padat di lipatan tubuh Bung, seperti tumit, siku dan lutut. Jadi harus waspada. Waspada. Jangan-jangan bukan kutil tapi gara-gara kolesterol. Aduh. Bentuknya cakutil ya, tapi bukan bentolan, kutil. kayak bentolan kecil padat ya. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Iya. Kalau ada gang kancil Juna di apa dia tuh Bung namanya lengitkan kutil tadi Bung. Ternyata bukan kutil, ternyata Bukan kutil. kolesterol. Ternyata kolesterol. Aduh. Lagi Bung, ada dua lagi nih. Oh, Ada apa lagi tuh? nih. Perlemakan hati Bung. Jadi kalau hati kita nih dipenuhi lemak berkadar tinggi, nah timbul keluhan Bung, kayak rasa kurang nyaman, begah, bahkan mual. Itu kayak gejala mah ya Bung ya, asam benar tuh. lambung ya. Tapi memang harus dicek ke dokter karena memang mungkin itu kolesterol bukan mual. Itu karena tadi kan Bung, terlalu banyak kolesterol di dalam hati. Waduh. Nah kalau nggak segera ditangani, ini bisa meningkatkan penyakit sirosis, bahkan kanker hati. Alah, ke kanker hati. Waduh, sampai ke kanker hati, bahaya berarti. Ngerinya ya. Ngeri. Olahraga balik ini. Olahraga dong, olahraga. Kurang-kurangi makan goreng-gorengan itu. Benar. Yang terakhir. Yang terakhir nih, apa tuh? Ini ada nyeri dada. Nyeri Bukan karena dada? patah hati tapi. Bukan karena patah hati. Iya, karena kolesterol. Karena kolesterol. Jadi kolesterol jahat atau LDL tadi nih kan berperan penting dalam terbentuknya plak di pembuluh darah kan yang menyebabkan penyumbatan tadi kan Bung. Nah plak ini menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah jantung yang dapat memicu meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke. Ngerian Bung. Ngerian Bung Dwi. Itu gejalanya tadi itu nyeri sama nyeri di dada. Nyeri di dada. Nyut ya itu terus. Nyut-nyutan. Iya, lebih parah daripada sakit hati. Lebih parah dari sakit hati. Betul. Aduh. Bahaya nih Bung Dwi ya. Gejala-gejalanya tadi dari kolesterol yang tinggi tadi Bung Dwi ya. Takut. Aduh Bung Dwi, udah terasa-rasa ternyata kita lah di penghujung rundingan talk show nih Bung Dwi. Bener Bung Jana. Aduh, udah terasa. Nanggung nih yang sejam Bung Dwi, nambah lah Bung. Itu tadi nih hari Kanci informasi seputar kolesterol yang telah dibagikan oleh Ibung Dwi nih ya. Terima kasih banyak Ibung Dwi untuk informasinya. Sama-sama Bung Jana. Wah, bermanfaat. Senang bisa berbagi. Alhamdulillah. Bermanfaatnya nih hari Kanci talk show kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk hari Kanci. Dek terasa lah 60 menit kita bersama talk show interaktif bersama Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Batu Raja nih Bung Dwi. Iya Bung Jana. Aduh hari Kanci, terima kasih banyak juga untuk kamu bilang uhang minat aningnya nih hari Kanci ya. Untuk hari Kanci halakulu negakian di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Etnikom jaringan media etnik Indonesia. Watapan tegak kalpa cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.